Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija Erliana dengan NIM 17A10239. Di sini saya akan menjelaskan tugas nutrigenomik tentang peran antioksidan terhadap pemulihan penyakit diabetes mellitus pada tingkat sel sitokin atau protein pada sel. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Pengaruh Ekstra Etanol Daun Kelor Moringa oleifera pada ekspresi insulin dan insulitis tikus diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan suatu penyakit autoimun kronik yang memiliki komponen radang yang kuat. Radang adalah suatu respon biologis yang dipicu oleh infeksi, cedera jaringan, stres jaringan, atau malfungsi. Pada diabetes mellitus tipe 1, radang islet pankreas insulitis memberi kontribusi hilangnya secara progresif sel beta yang memproduksi insulin. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa kekebalan bawaan dan mediator radang mempunyai peranan yang lebih luas pada diabetes mellitus tipe 1 daripada yang diduga semula, yaitu memberi kontribusi pada induksi dan juga penguatan reaksi imun terhadap sel beta dan pada tahap akhir menstabilkan dan mempertahankan insulitis. Radang mungkin memberi kontribusi pada destruksi sel beta, supresi yang berkepanjangan pada fungsi sel beta, dan selanjutnya apoptosis serta inhibisi atau stimulasi regenerasi sel beta dan resistensi insulin. Tanaman Moringa oleifera yaitu berasal dari selatan kaki Gunung Himalaya di utara barat India. Daun Moringa oleifera ini memiliki komposisi nutrisi kimia: asam amino, asam lemak, beta karotin, mineral, dan vitamin E. Tanaman Moringa oleifera digunakan untuk mengatasi masalah nutrisi, khususnya pada bayi dan ibu menyusui. Daunnya mengandung asam amino esensial, termasuk asam amino yang mengandung belerang dengan kadar yang lebih tinggi daripada yang direkomendasikan oleh Food and Agriculture Organization. Asam amino yang terkandung dalam Moringa oleifera adalah lisin, leucin, isoleucin, methionine, cysteine, phenylalanin, tyrosin, valin, histidine, threonine, serin, glutamic acid, aspartic acid, proline, glisin, alanin, arginin, HO-proline, dan triptofan. Penelitian fitokimia terhadap tanaman Moringa oleifera ini mengungkapkan terdapat polifenol besar, misalnya quercetin, glukosid rutin, kaempferol, glikosid, dan chlorogenic acid di dalam tepung Moringa oleifera melalui analisis HPLC. Ekstraksi daun Moringa oleifera dengan metode maserasi dalam larutan etanol 70% mengungkapkan bahwa terdapat flavonoid, tanin, atherocyanine, kardiak glikosid, alkaloid, triterpenoid, aspanonin, dan recording sugar. Penelitian Tende dan kawan-kawan menunjukkan bahwa flavonoid mempunyai efek hipoglikemik, meskipun efek hipoglikemik terpenoid tampak terlibat dalam menstimulasi sel B pankreas dan selanjutnya meningkatkan sekresi insulin. Penurunan kadar glukosa darah setelah 1-7 jam pemberian ekstrak etanol Moringa oleifera dosis 250 dan 500 mg per kg/BB terlihat pada kelompok tikus diabetes yang diinduksi STZ dibanding dengan kelompok kontrol, tetapi dosis efektif hipoglikemik diperlihatkan pada dosis 500 mg per kg/BB. Metodenya penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian eksperimental dengan kelompok perlakuan diberi ekstra etanol daun Moringa oleifera per oral dengan dosis 250 dan 500 mg per kg per hari. Rancangan penelitian menggunakan rancangan eksperimental randomized post-test only controlled group design. Subjek penelitian adalah 24 ekor tikus dengan kriteria inklusi tikus jantan, strain Sparguedoule usia 2-3 bulan.
Bobot badan 150 sampai 250 gram. Selama observasi 7 hari sebelum perlakuan, kondisi sehat dengan aktivitas dan tingkah laku normal. Kriteria eksklusi tikus selama observasi 7 hari tampak sakit, gerakan tidak aktif. Tikus dibagi dalam satu kelompok kontrol 12 ekor, serta 2 kelompok perlakuan yang masing-masing kelompok terdiri atas 6 ekor tikus. Spraguedoule jantan. Pakan standar dan minuman tikus: ekstra etanol, daun moringa aloe vera, dosis 250 dan 500 mg per kg BB per hari. STJ 40 mg per kg BB. Bahan-bahan penata laksanaan jaringan untuk sediaan histopatologi, pengecatan rutin jaringan hematoksilin, eosin, dan pembuatan sediaan imunohistokimia. Pemeriksaan kadar glukosa darah untuk menilai keberhasilan induksi STJ dilakukan 1 kali 48 jam setelah induksi STJ dengan mengambil darah intraorbita memakai mikrohematokrit. Yang selanjutnya kadar glukosa darah diperiksa dengan metode enzimatik colorimetric test GOD-VAP. Tikus dengan kadar glukosa darah lebih dari 132 mg per dl dimasukkan dalam kelompok kontrol, kelompok hiperglikemik 12 ekor. Kelompok perlakuan 1 6 ekor dan kelompok perlakuan 2 6 ekor. Pada kelompok kontrol determinasi 6 ekor untuk dilakukan pemeriksaan ekspresi insulin dan insulitis. Hasilnya kadar glukosa darah rata-rata 48 jam setelah induksi STJ pada semua kelompok adalah 189,92 kurang lebih 5,27 mg per dl, menunjukkan tikus sudah dalam keadaan hiperglikemik. Kadar glukosa darah lebih dari 130 mg per dl. Tabel 1 menunjukkan nilai skor ALRT rata-rata tertinggi pada kelompok perlakuan 2 yang diberi ekstrak etanol daun moringa aloe vera dosis 500 mg per kg BB per hari. Sedangkan rata-rata terendah pada kelompok ke-1 yaitu kelompok kontrol hiperglikemik yang tidak diberikan perlakuan. Hasil uji beda ekspresi insulin memperlihatkan perbedaan bermakna antara kelompok penelitian, yaitu P kurang dari 0,005. Gambaran histopatologik skor ALRT dengan pengecatan insulin kelompok tikus dengan pemberian ekstra etanol daun moringa aloe vera menunjukkan pewarnaan secara bermakna lebih kuat dibandingkan dengan kelompok hiperglikemik. Tabel 2 memperlihatkan presentasi tertinggi ialah derajat insulitis 2. Insulitis sedang yaitu 70,8% dan frekuensi terbanyak pada kelompok 2 K2 kelompok hiperglikemik yaitu 54 sampel. Derajat insulitis 3, insulitis berat, hanya ditemukan pada kelompok K2, dan derajat insulitis 4, NSTEC ISLEP tidak ditemukan pada semua kelompok. Hasil uji beda insulitis menunjukkan perbedaan bermakna antara kelompok kontrol. Pembahasan. Kenaikan kadar glukosa darah terjadi pada semua kelompok tikus pada 48 jam setelah induksi STJ. Setelah pemberian STJ, efek diabetogenik diinisiasi oleh reaktif oksigen spesies melalui efek toksik langsung pada GLUT. Ekstrak etanol daun moringa aloe vera terbukti mempunyai efek menurunkan hiperglikemik pada tikus diabetes mellitus yang diinduksi STJ. Kemungkinan karena stimulasi sel B dan atau karena aktivitas yang mirip insulin. Efek hipoglikemik daun moringa aloe vera disebabkan terdapat flavonoid dan metabolit sekunder. Lainnya termasuk arginin dan asam glutamat. Meskipun terpenoid tampak terlibat di dalam menstimulasi sel B pankreas dan selanjutnya meningkatkan sekresi insulin. Pada penelitian lain, ekstra air daun moringa aloe vera dapat menurunkan dan menormalisir kadar glukosa darah yang tinggi dan memperbaiki toleransi glukosa. Mungkin dapat diduga bahwa ekstra air daun moringa aloe vera mempunyai efek langsung, yaitu meningkatkan penggunaan glukosa oleh jaringan dengan menginhibisi gluconeogenesis hepatik atau absorpsi glukosa ke dalam otot atau jaringan adiposa.
Pemberian ekstra etanol daun Moringa oleifera ternyata dapat memengaruhi perbaikan kerusakan pulau Langerhans pankreas akibat induksi STJ dengan menghambat proses radang karena memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi. Serbukan infiltrat pada pankreas lebih sedikit pada kelompok tikus yang diberi perlakuan ekstra etanol daun Moringa oleifera dibanding dengan kelompok tanpa perlakuan. Mekanisme sebagai antiinflamasi yang dapat mengakibatkan penurunan kadar TNF-A yaitu melalui hambatan terhadap nuklear faktor kappa-B, NF-KB. NF-KB menjadi aktif karena stimulus agen-agen ROS yang menyebabkan disfungsi endotel, fotogen exposure, kerusakan DNA, dan stres fisik. NF-KB berfungsi dalam mengontrol ekspresi gen yang mengkode sitokin proinflamasi dan kemokin seperti TNF-A, IL-1B, IL-6, dan protein lainnya. Kesimpulan bahwa kelompok hiperglikemik dengan perlakuan ekstra etanol daun Moringa oleifera dosis 250 dan 500 mg per kg BB memiliki ekspresi insulin rata-rata lebih tinggi dan juga insulitis yang lebih rendah dibanding dengan kelompok hiperglikemik tanpa perlakuan. Untuk perkembangan selanjutnya dan dapat dilakukan pengujian klinis serta keamanan penggunaan dari ekstra etanol daun Moringa oleifera dalam penggunaannya pada manusia. Terima kasih.